Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah berkumpul di rumah Sancalika. Baiklah, hari ini kita akan menyelesaikan nih masalah yang ada keributan di kafe Atol. Bagaimana baiknya nanti kan kita bukan di sini, dan saudari Kety pemilik tempat, bagaimana kerugian yang Anda alami, baiknya gimana gitu. Kita bukan di sini. Bagaimana saudara Kety? Ya, saya di sini sebagai pemilik tempat, saya hanya meminta ganti rugi material saja atas kerusakan yang terjadi di kafe saya. Itu pertamanya bagaimana bisa terjadi? Saya nggak tahu seluk-beluk terjadinya, karena saya berada di rumah. Yang ada waktu kejadian itu hanya saudari Arum, ininya keamanan, MC sama tamu. Iya, saya tidak mengetahui apa-apa. Saya hanya mendengar berita telah terjadi keributan di kafe saya. Itu menimbulkan ini ya? Kerugian Apa? Kerugiannya saya meja-meja berantakan, minum-minuman yang masih tersegah hancur semua. Saya hanya minta ganti rugi materi saja. Nah, ini pihak yang berhubungan sepertinya saudari Arum dari IO ya? Ya. Bagaimana saudara Arum? Saya dari pihak IO. Dalam masalah ini saya memang mau menyewa tempat Anda, tapi dalam kesalahan ini bukan dari saya, tapi dari pihak sponsor yang telah menyewa MC, dan MC tersebut bertengkar dengan tamu. Artinya ada permasalahan dari MC dan tamu, sedangkan MC-nya dari Pihak sponsor. saudara sponsor sendiri, saudara Eka ya? Iya. Dari mana saudara Eka? Saya dari pihak sponsor, pertama mohon maaf ya, jadi buat kerusakan di kafenya. Memang untuk masalah MC kita itu dari kami, cuma untuk kami sendiri pada saat melakukan perekrutan MC itu kan kami punya standar-standar ya, punya syarat, punya ketentuan yang udah kami kasih ke calon-calon MC kita. Nah, begitu juga syarat itu udah saya kasih ke MC kita olah. Tapi masalah ternyata dia mengeluarkan kata-kata kasar yang mengandung materinya kekerasan dari tamu, ya kami serahkan kembali ke MC itu sendiri gitu, karena memang sudah perjanjiannya tidak boleh ada kata-kata seperti itu dari kami, dan memang apabila ada resikonya ditanggung oleh MC sendiri, itu memang debilnya gitu, debil bangetnya. Jadi ya untuk masalah ini, untuk masalah gaji rugi, insya Allah dari pihak kami akan mengganti rugi, walaupun tidak semuanya ya, tapi sedikit, karena itu balik lagi bukan kesalahan dari pihak sponsor, tapi juga dari si MC-nya itu lagi kan gitu. Dan saya juga itu kayaknya karena lebih bisa mengenal waktu. Gimana? Ini yang ada yang MC-nya siapa? Saudari Ola sendiri ya? Dan kita sebagai tamu ya? Bagaimana? Kenapa ini bisa terjadi gitu? Sebelumnya saya minta maaf kepada pemilik tempat, saudara Kety. Jadi saya waktu pas olah menjadi memimpin sebuah acara di kafe tersebut, memang ada kata-katanya olah yang sedikit kasih, yang mungkin olah sendiri tidak menyadari tutur katanya itu baik atau enggak untuk didengar. Jadi mungkin tanpa olah sadar itu perkataannya itu memancing seseorang untuk emosi. Jadi saya juga sebenarnya sedikit emosi juga, sampai saya tuh melakukan tindakan yang tidak layak lah untuk dilakukan, tidak manusiawi banget gitu. Tapi saya di sini akan bertanggung jawab, saya akan mengganti kerugian, tapi tidak banyak, hanya sekitar 150 juta, karena saya juga belum bekerja, dan saya itu pun saya masih dibantu oleh orang tua saya dalam mengganti kerugian. Dan Ola sebagai MC, kenapa ini bisa terjadi? Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada pemilik tempat dan sponsor yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi MC di acara ini. Sebenarnya kata-kata saya sudah selayaknya saya gunakan seperti apa pada umumnya di
saat saya menjadi MC. Tapi baru kali ini saya menemukan kasus yang seperti ini, yaitu ada tindak yang tidak sewajarnya dari penonton yang mungkin tidak bisa menerima kata-kata saya. Saya juga berkata seperti sewajarnya saja, dan itu sudah ada konsepnya agar tidak boring atau tidak bosan. Di sini saya hanya bisa mengganti kerugian sebesar 100 juta saja, tidak seperti apa yang dimintakan oleh pihak pemilik tempat. Ya udah, sekian saja dari saya. Oke, jadi sudah clear ya, sebenarnya ini ibaratnya suatu suasana yang kurang pas gitu ya. Dan bagaimana pihak keamanan menanggapi dan bisa terjadi seperti ini? Menurut saya sih jadi keributan ini mungkin gara-gara mungkin yang menurut saya secara pribadi saya memandangnya mungkin dari pihak MC sendiri mungkin ada satu kata atau dua kata yang salah, akhirnya para penonton akhirnya emosi memuncak dan akhirnya terjadi keributan. Nah, hal ini ya nggak bisa dihindari sih, pokoknya saya juga udah berusaha, udah melarangnya, namun tetap terjadi, ya apa boleh buat nih, namanya juga emosi sudah terpancing, jadi akhirnya terjadi juga gitu. Jadi Tapi seharusnya pihak keamanan bisa lah melerai kami. Iya, makanya tadi saya udah bilang, saya udah coba melerainya, makanya Anda seringkali jadi MC yang benar, mengucapkan kata-kata yang benar, makanya jadi tidak terpancing emosi. Ya itu sudah ada konsepnya, Pak. Kalau ada konsepnya nggak mungkin bisa bertengkar kayak gini. Tapi mungkin maaf, mungkin Anda waktu menjadi MC itu membuat acara yang berbeda dari yang acara ini, mungkin saja. Jadi mungkin harusnya itu tidak seperti itu, harus berbeda, yang bisa menempatkan di mana Anda menjadi MC, ikonnya itu seperti apa, situasinya seperti apa. jadi maksudnya gini, buat seperti ini kita tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bagaimana kita memperbaiki semua yang sudah terjadi dan bagaimana kita semua bisa ini bukan untuk menyelesaikan suatu hal yang benar-benar kerugian yang dialami oleh pemilik tempat. Nah, bagaimana baiknya itulah untuk kita lebih penting, jadi bukan untuk mencari siapa yang salah lagi. Nah, jadi sekarang kita akan tanya ke saudari itu sendiri, apa kerugiannya, berapa saja, itu kan dia semua tahu gitu apa saja yang harus diganti gitu. Ya tadi sebelumnya saya udah katakan, meja berhamburan, toko minuman, makanan itu semua hancur semua. Saya di sini hanya minta ganti materi saja sebesar 1 miliar. Udah itu sih. Materi saja yang harus saya rugi. Ini saudari Keti ini meminta penggantian kerugian terhadap kafenya sebesar rupiah. Bagaimana perhatian? Ya kalau dari saya hanya bisa mengganti 100 juta karena saya juga mengalami kerugian, karena saya dilempar barang oleh kita ini. Jadi saya juga harus berobat untuk menggantikan biaya pengobatan. Saudari Lola sendiri sudah mengganti, membantu mengganti, tapi tidak bagaimana pihak yang lain? Nah, kalau dari pihak IO ini, saya akan menggantikan sebesar 50 juta karena itu tidak
dari mereka gitu? Ya tadi saya udah telepon dari pihak kantor. Pihak kantor setuju untuk mengganti rugi, tapi tidak besar apa yang bisa. Kami bertanggung jawab atas perusahaan itu sebagian, yaitu sebesar 100 juta. Dan untuk tindakan terhadap MC nanti dilakukan di kantor sesuai dengan peraturan kantor. Jadi bagaimana sekarang ingat dari Ola akan mengganti rugi sebesar 100 juta, dari Arum, dari pihak IO bahkan mengganti 50 juta, kalau dari Eka sebesar 150 juta. Jadi sudah terkumpul sebesar 450 ya, 400 juta. Bagaimana saudari Sofi? Jadi para pihak ini hanya mampu membayar 400 juta. Ya, saya terima tipsnya dan para pihak juga sudah meminta maaf kepada saya, dan pihak IO ini tidak boleh menjadi tempat saya lagi untuk menyelenggarakan acaranya. Jadi sudah ada kesepakatan dan sudah semua para pihak Iya. dan janjian yang dari kita dan saudari Sofi ini tidak akan melanjutkan hubungan kerjasama dengan IO. Jadi nanti yang ini saya akan buatkan nota kesepahaman dari semuanya, perjanjiannya bagaimana, tapi para pihak sendiri sudah